Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi bagi Bapak Ibu sekalian yang pada hari ini tidak rekreasi atau liburan, sebab di musim liburan ini itu banyak yang tidak sempat untuk beribadah karena harus menuruti kemauan anak untuk berekreasi ya atau liburan, termasuk saya ya, termasuk saya kemarin itu di saat musim liburan sekolah saya pun juga sempat juga ikut liburan ya, pulang kampung, dan di kampung itu ada ponaan, ada cucu ponaan, juga terpaksa diajak juga harus meramaikan juga ya, padat-padat ya di jalan ya. Kemarin saya sempat pulang ke Jogja, rekreasi sekitar Jogja ya, di daerah Bantul, di pantai-pantai, kemudian di Gunung Kidul ya, itu banyak pantai-pantai ya. Itu ternyata untuk melihat air saja itu perlu biaya ya. Ya di pantai kan lihat air, bahkan pernah juga saya itu mengeluarkan biaya jutaan itu cuma melihat air. Pergi ke Danau Toba ya, lihat air juga di Danau Toba itu. Ya, jadi memang sekarang hiburan atau rekreasi itu sudah menjadi kebutuhan dasar. Yang saya lihat banyak di kampung-kampung itu nabung tiap bulan, nanti di saat akhir tahun itu rame-rame rombongan mengadakan tour ya, mengadakan liburan. Memang itu salah satu memenuhi kebutuhan rohani ya. Kita senang-senang kan kebutuhan rohani. Jadi kalau satu hari kita makan 3 kali, kebutuhan rohani sekarang sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan rohani luas sekali ya gitu. Bisa nonton HP ya, di YouTube, di TikTok itu sudah berapa ya, kita tergantung bisa mengatur waktu ya. Pada kesempatan minggu ini saya ingin menyampaikan yaitu berkaitan dengan makhluk suci atau pujaan di dalam agama Buddha. Namun tidak semua sekte dan aliran yang ada di dalam agama Buddha itu mempercayai dan mengakui adanya sesosok makhluk suci, yaitu Kuan Im Posat Mosat atau Avalokitesvara. Tidak semua di lingkungan agama Buddha itu mempercayai. Ada yang mempercayainya memang setengah-setengah. Kenapa dikatakan setengah-setengah? Kitab sucinya tidak mempercayai, tapi di wiharanya ada patung atau rupang Kuan Im ya, dengan satu tujuan. Kuan Im itu kan populer ya, diimage di masyarakat Buddhis populer sekali. Diharapkan dengan diwihara, ditaruh, dibikin altar Kuan Im, itu umat-umat banyak yang datang untuk menyedot, sebagai magnet umat datang ke wihara, sekalipun tidak mempelajari kitab sucinya. Kitab suci Kuan Im ini judulnya itu Saddhamma Pundarika, yang menjelaskan tentang Avalokitesvara ini. Di Wihara Sangga Agung dan Budayana itu mempercayai kedua-duanya, juga mempercayai mengakui kitab sucinya, juga mempercayai rupang atau objek pemujaan Avalokitesvara ini. Bahkan di altar di sini, di Wihara Royal ini pun kita bisa melihat selain pujaan tokoh Sakyamuni Buddha, namun juga ada tokoh yang lain makhluk suci, yaitu ada Avalokitesvara, ditambah juga Amitabha ya. Itu ada kaitannya nanti Kuan Im dan Amitabha dan Sakyamuni itu ada. Itu bagi Bapak Ibu sekalian dan para simpatisan yang pernah mendapatkan pertolongan atau mujizat, merasakan bimbingan dan mendapatkan terkabulnya doa-doa dan permohonan, Kuan Im ini akan selalu di hati ya.
karena pernah merasakan pertolongan, bimbingan dan mukjizatnya. Itu bahkan yang merasa di hati Kuan Yin bukan saja umat Buddha, ada beberapa umat yang pernah cerita dengan saya, itu mereka pun juga sangat terkesan dengan sesosok Kuan Yin ini karena pernah merasakan, pernah ditolong, pernah disembuhkan dari sakit maupun ditemukan jalan dari kesulitan-kesulitan hidupnya. Namun juga di antara orang banyak juga ada juga yang pernah kecewa juga. Terbukti ada juga ya para simpatisan atau mantan umat Buddha yang suruh membongkar altarnya untuk dibawa atau disingkirkan karena pernah kecewa ya. Maka Bapak Ibu sekalian, biar Bapak Ibu tidak pernah kecewa dengan Kuan Yin atau dengan tokoh yang lain, kalau berdoa di altar-altar itu jangan terlalu banyak permintaan ya, sedikit saja, 1 atau 2 permintaan kemungkinan besar dikabulkan lebih besar ya, daripada terlalu banyak permintaan peluangnya dikabulkan mungkin kecil. Kalau 1 permintaan kan lebih besar dikabulkan ya. Ada lagi guyonan ya, biar cepat dikabulkan pasang lilinnya di depan altar ya, itu yang banyak-banyak ya, biar kepanasan nanti tidak tahan terus dikabulkan ya. Guyonan ya, ya itu dah dikabulkan saja, orang itu manas-manis saya terus ya, ya pasang lilin sebanyak-banyaknya ya. Itu Kuan Yin selalu di hati umatnya. Bahkan pernah juga ada sebuah cerita dari salah satu umat ini non Buddhis, itu cerita di masa susah dan juga dia sedang menghadapi kesulitan sakit, minta bimbingan, dibimbing oleh seorang samanera, doa kepada Kuan Yin ini, kemudian penyakitnya juga sembuh. Dia sangat terkesan kepada Kuan Yin, juga sangat terkesan mengucapkan terima kasih kepada samanera ini yang telah membimbingnya untuk berdoa pada Kuan Yin dan terkabul. Nah, ini non Buddhis umatnya, itu agama lain, sampai mau merawat samanera ini karena sudah tua samanera ini, kemudian dimasukkan di panti asuhan juga. Samanera yang tua ini dibiayai juga, dia mengajak saudara-saudaranya untuk membiayai samanera yang tua ini. Kemudian setelah tua meninggal, sampai mengurus kematian juga samanera yang meninggal ini. Kemudian saya hadir juga pada waktu itu, diminta untuk mendoakan samanera. Saya pikir ini umat-umat samanera. Oh bukan, saya bukan umat Bante, cuma pernah saya berhutang budi kepada samanera ini, pernah membimbing berdoa kepada Kuan Yin dan doanya dikabulkan. Sebagai balasan saya merawat sampai tua, sampai kematian, sampai peringatan-peringatan, si orang non Buddhis itu juga tetap membiayai dari upacara yang untuk peringatan samanera ini, karena merasa pernah ditolong oleh Kuan Yin lewat perantara samanera ini ya. Pernah juga yang saya alami juga, ada seorang ibu sudah lama tidak punya anak, kemudian saya suruh coba berdoa kepada Kuan Yin ya. Betul, ini doa kepada Kuan Yin, sudah lama tidak berkeluarga, lama-lama hamil. Kemudian setelah hamil ngasih info saya, Bante saya sudah berhasil hamil dengan doa kepada Kuan Yin. Langsung ngasih hadiah TV ya. Pernah juga TV-nya tak kasihkan wihara itu. Pernah juga di lain tempat juga mau bayi tabung ya, coba enggak usah bayi tabung dulu, sembahyang kepada Kuan Yin, berhasil juga ya. Waktu mengucapkan terima kasih, membawakan makanan juga ke wihara itu ya. Jadi sampai sekarang pun mereka pun kalau ketemu saya ya itu berkat doa dibimbing Bante saya bisa mempunyai anak ya. Mereka terkesan ya, maka Kuan Yin selalu di hati umatnya ya, yang merasa yang pernah ditolongnya ya. Itu demikian pula Bapak Ibu sekalian, apabila kita kusuk dan ada ikatan jodoh dengan Kuan Yin, memang ajaran Kuan Yin ini mengatakan barang siapa menyebut namaku ya dengan penuh kesungguhan hati,
maka aku akan mengabulkan doa dan harapan umat itu yang berjodoh karma dengan beliau. Sebab ada juga yang tidak berjodoh. Bagaimana agar kita bisa setiap saat berjodoh karma baik dengan Kwan Im? Perbanyaklah kebaikan-kebaikan. Ya, apabila kebaikan Bapak Ibu memadai, doa dan harapan itu lebih banyak dikabulkan. Sebab doa itu di samping bantuan dari makhluk suci itu juga dari timbunan kebaikan yang pernah kita perbuat ini, ya itu. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama mendengarkan atau bersama-sama menyanyikan syair lagu. Syair lagu yang diciptakan oleh seorang biku dari tradisi Theravada. Biku ini membuat syair lagu tentang Avalokitesvara ini. Namanya Bante Sada, ya, Sada Nyano. Ini tugas di Jakarta, ya. Kita bersama-sama nyanyi dulu Avalokitesvara. Besar kasih sayangmu Avalokitesvara, penolong makhluk di dunia, jauhkan mara bahaya. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Di dunia, jauhkan mara bahaya. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Engkaulah Bodhisattva, makhluk suci yang selalu dipuji. Engkaulah Bodhisattva, siswa Buddha yang baik budinya. Ya, inilah makhluk suci yang selalu dipuji. Bahkan sampai saat ini pun ada figur-figur tokoh-tokoh itu yang dipercaya sebagai manifestasi perwujudan welas asih dari Avalokitesvara ini. Contohnya tokoh dunia Dalai Lama, itu juga tokoh figur yang diyakini manifestasi dari Avalokitesvara. Kemudian ada tokoh lain lagi, Ching Mai itu juga ada tokoh-tokoh lain juga. Kemudian ada juga di beberapa tempat itu saya pernah mendengar kesurupan Kwan Im. Ada yang kesurupan Kwan Im.
Ya, di saat kesurupan itu kadang-kadang permintaan yang macam-macam, ada yang menang judi. Masa seorang suci kok merestui perjudian? Ya, itu. Ya. Saya pernah menemukan juga di salah satu wihara dalam tradisi Theravada itu juga ada lukisan Kwan Im ini. Padahal di situ tradisi Theravada. Ya, ini saya katakan di depan ada beberapa wihara-wihara juga yang sekalipun tradisi Theravada tidak mengakui kitab sucinya, tapi mengakui atau menggunakan objek penghormatan Avalokiteswara itu dipasang, diletakkan di wiharanya dengan satu harapan agar memfasilitasi mungkin umat yang datang situ bisa berdoa memohon kepada Kwan Im ini, ya. Ya. Kemudian ada lagi yang terkenal, ya, Kwan Im bertangan 1000 dalam bentuk lukisan. Nah, ini menginspirasi lukisan ini menjadi sebuah, ya, ada beberapa kisah-kisah yang berkaitan dengan Kwan Im, ya. Ya, ada Kwan Im bertangan 1000, ya. Dalam kisah disebutkan bahwa pada saat Kwan Im Posat diganggu oleh ribuan setan, iblis dan siluman, Kwan Im menggunakan kesaktiannya untuk melawan mereka. Ia berubah wujud menjadi Kwan Im bertangan dan bermata 1000, di mana masing-masing tangan memegang senjata dewa yang berbeda jenis. Bapak Ibu bisa menghitung 1000 ini? Atau membuktikan enggak? Atau Bapak Ibu pernah membuktikan ada hewan berkaki 1000? Ada tak? Itu susahnya kalau mau berangkat sekolah, yaitu kalau masang sepatu kan enggak selesai-selesai. Kaki 1000, ya. Itu. Ya. Kemudian juga, ya, ada Kwan Im itu di saat bermeditasi, ya, merenungkan tentang penderitaan umat manusia, tiba-tiba kepalanya pecah berkeping-keping, ya. Ini cerita ini. Terus Amitabha mengetahui 1000 tangan 1000 mata sehingga dapat mengawasi dan memberikan pertolongan lebih banyak kepada manusia. Ini Bapak Ibu juga bisa juga mengalami seperti ini sampai kepalanya pecah. Coba Bapak Ibu di saat mau masuk sekolah bulan Juli, ya, mungkin mau masuk sekolah, punya anak 5 mau masuk sekolah semua, kepalanya kan seperti pecah, ya. Memikirkan biaya, ya. Ya, itu memikirkan tentang penderitaan itu, ya. Ini dari lukisan itu menginspirasi seniman, ya, untuk membuat tarian bertangan 1000. Ini tarian itu terkenal sekali, ya. Anehnya juga terkenalnya ini karena pemainnya itu ini kan tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, ya. Ini bisu dan tuli, ya, bisu dan tuli pemainnya. Karena bisa nyanyi nari ini sudah keliling beberapa negara karena mempunyai kemampuan ini, ya. Ini tarian tangan 1000 ini di internet, ya.